Kang Dani, boleh nggak sharing sedikit aja Boleh, sebelum silakan. ditutup? Jadi gini, Kang Dani, Ya. ceritanya 4 hari ini tuh hari yang keempat, Hmm. saya kebetulan berkesempatan masuk kelas, salah satu kelas fotografi yang masuk ke sana tuh ternyata pilihan banget gitu. Di setiap Hmm. sesi itu hanya 12 orang, pokoknya masuknya kayak lubang jarum, mau dipaksa, mau di DP, orang kalau nggak masuk ya nggak masuk gitu kan. Dan Hmm. ternyata tingkat stresnya di situ tinggi. Hmm. Kenapa tingkat stresnya tinggi? Karena kita mesti mulai menyiapkan dari bahan untuk foto sampai selesai kurasi itu saya rekor mulai start ke pasar jam setengah 7 pagi baru selesai dinilai itu jam 4 sore, jam 4.30 sore Hmm. si makanan itu. Hmm. Dengan bolak-balik ngisi segala macam. Jadi tingkat stres dan tingkat moodnya itu kan berpengaruh sama mood swing banget gitu kan ya. Hmm. Hmm. Nah, cuman ketika saya diberi kesempatan untuk bisa masuk kelas ini, saya bertekad dalam diri, saya harus bisa menjaga mood saya. Jadi Hmm. otomatis saya memerintahkan kepada pikiran dan badan saya, mari kita berkolaborasi untuk bisa menjaga mood sampai foto ini layak tayang dan ACC untuk bisa menyelesaikan satu materi di hari tersebut. Materinya setiap hari cuma satu, tapi tingkat kurasinya itu memang tomatnya dipotong begini. Oh udah ya, salah, diganti sama yang ini. Diganti paprika, wah segala macam lah gitu kan. Beberapa Hmm. peserta yang ada di kelas itu pun mengibarkan bendera putih gitu kan. Bahkan ada yang sampai jam 12 malam. Dan alhamdulillah hari ini saya lolos Hmm. kurasi dengan mood yang tetap terjaga Hmm. sejak hari pertama sampai hari ini. Dan saya menyadari pada diri saya bahwa oke, ternyata tubuh dan pikiran itu ternyata bisa kok dikolaborasikan, bisa kok Hmm. diajak bekerja sama untuk menjaga mood dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin ini juga terbantu banget saya pada self coachingnya Kang Dani yang setelah Hmm. beberapa sesi kemarin ya Kang Dani ya. Iya, Jadi itu iya. terbantu banget lah intinya seperti itu. Oke. Itu Kang Dani. Nuhun. Iya, iya. Boleh tanya lagi, Teh Ya, Aske, apa sih yang membuat Teh Aske bisa menjaga mood itu? Bisa saya gimana? Apa yang membuat bisa seperti itu? mungkin ketekatan saya yang kuat, Hmm. eh, tekad saya yang kuat dan saya memang minatnya tinggi di situ. Kemudian saya juga melihat bahwa si gurunya juga memang layak untuk saya bertahan gitu kan. Dan Hmm. terus juga ya mungkin yang paling kuat itu diri saya sendiri ya, yang memang saya ingin menjadi seorang food photographer yang berkualitas. Ya, Apapun oke. tantangannya, ya oke, saya hadapin. Apalagi masuk kelas ini hanya orang-orang terpilih aja gitu. Dan saya salah satunya, masa ya mau disia-siakan kesempatannya. Itu yang pertama saya melintas di dalam kepala saya, Kang Dani. Oke. Teh Aske fun di sini. Fun banget. Nah, itu ya. Jadi penting banget itu ya. Jadi jangan sampai menuju kesuksesan tapi nggak fun gitu kan. Jadi Ya, ini apa perlu digarisbawahi sama teman-teman ya. Jadi apapun yang mau jadi goals itu perlu fun. Mau memiliki apa, mau seperti apa, itu perlu fun. Karena kalau enggak hanya menyenang-nyenangkan misalnya kesuksesan menurut orang lain gitu ya. Pada akhirnya kita seperti tersiksa karena sebenarnya mungkin body kita pengennya yang lain ya, pengen seperti yang lain gitu kan, atau bukan bukan seperti yang pengen yang diinginkannya menurut dia gitu kan gitu. Ini tolong dicek juga gitu. Oke, terima kasih Teh Aske sharingnya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup sama sesi meditasinya. Jadi nanti teman-teman semua self coaching yang tadi, tolong nanti di recall kembali, ya. Nanti meditasi di recall kembali dan masukkan kepada hatinya, ya, kepada hati masing-masing.
seberapa tekadnya, seberapa bergairahnya, dan apa saja yang perlu dilakukan, apa yang perlu dihentikan, dan lain sebagainya. Jadi coba sekarang baca sekilas saja, baca sekilas jawaban-jawaban tadi sebelum kita mulai meditasinya. Jika sudah, tolong pakai jempol biar kita mulai. Oke, dua yang lainnya. Oke, sip. Kita mulai ya. Silakan pejamkan matanya. Kita akan lakukan meditasi untuk alpha self coaching.
Oke, sudah. Oke, teman-teman ada yang mau sharing lagi? Apa rasanya barusan? Oke, Tezen. Jatuh. Sampai jatuh. Oke. Apa yang bisa diambil di pembelajaran hari ini, Tezen? Yang tadi saya rasakan sih jadi kayak ngurai benang-benang kusut ya Kang, benang gitu, terurai gitu, kayak ngambil benang-benang tipis, kemudian diurai-urai, kemudian kayak aku berdiri tersusun ke blok-blok belakang gitu loh Kang, jadi kayak ada blok-blok belakang, kayak gitu Kang. Lebih jelas ya? Iya, jadi lebih tersusun gitu apa ininya. Oke. Ininya. Terus skalanya berapa, Tejen? Dari berapa ke berapa nih memahami dirinya? Untuk saat ini ya? 9 sih Kang. Sebenarnya Pak kita tahu kelemahan, paham dengan diri. Yaitu yang tadi hampir sama persis dengan jawaban yang Mbak Ayu bilang bahwa itu saya tahu potensi saya gitu. Potensi saya senang komunikasi dengan orang. Saya berani gitu untuk bertanya gitu dan berdiskusi dengan orang gitu. Kayak suka ngegali gitu. Terus tapi ya intinya adalah saya suka last minute, kerjanya last minute. Saya suka udah bikin planning nih Kang, planning gitu. Tapi kadang planning itu berubah. Planning itu berubah karena kondisi, misalnya karena kondisi misalnya ada tiba-tiba ada yang mengajukan sesuatu, saya mempertimbangkan perasaannya dia jadinya berubah gitu loh Kang. Dan jadi apa yang perlu dilakukan? Ya, sebenarnya saya pengen membuat planning itu, kemudian saya selalu membuat planning sebenarnya, tapi yang menjadi masalah tidak konsistennya dalam melakukan planning tersebut gitu. Nah, yang saya ingin lakukan sebenarnya saya pengen coba mengikuti planning saya minimal gitu 3 hari gitu, apa 4 hari gitu. Karena kadang planning yang suka berubah ini membuat confuse anak saya gitu loh. Contoh hal yang kecil, saya udah bikin planning untuk menu gitu kan. Anak saya orangnya direct banget gitu kan. Dia bilang, kamu kemarin janji mau bikin menu hari ini adalah misalnya kayak mac and cheese. Why you planning changes gitu. Kok tiba-tiba ada menu spaghetti gitu atau apa gitu kan. Itu yang contoh hal yang kecil yang planning gitu loh. Oke. Tapi kadang ada yang membuat saya proud juga dalam hal, saya bisa fleksibelnya dalam misalnya kayak pekerjaan gitu loh Kang. Jadi dengan situasi yang tadi makanya saya bilang, kan Kang Dani bilang sukses itu belum yang tadi bahwa harus membaca buku, apa konsep dari luar berpikir bahwa kalau sukses itu harus baca buku, salah satunya belum tentu itu apakah informasi dari luar atau tidak, atau misalnya santai itu bisa sebenarnya jelek tapi belum tentu jelek gitu loh Kang. Nah ya, tapi betul. jadinya saya juga kembali ke flashback, ketidak fleksibelan saya kadang juga bisa menjadi satu poin lebih buat saya dengan misalnya kayak kerjaan gitu. Saya bisa ngikutin ritme yang tiba-tiba berubah. Misalnya ada informasi harusnya selesai kerjaan ini 4 jam, kemudian dengan rute yang begini gitu, yang udah terprogram gitu kan, tiba-tiba berubah gitu. Beberapa teman suka shock gitu dengan perubahan itu, tapi saya bisa ngikutin perubahan itu gitu loh Kang, istilahnya. Nah, ya saya bangga juga, maksudnya proud of myself gitu. Saya bisa ngikutin nih ritme
Jadi Oke, perubahan jadi yang gini. kelemahan gitu. Jadi teman-teman juga perlu bisa dipahami bahwa tadi kita dengar bahwa Bajen tuh kadang adjustment-nya tidak konsisten gitu ya. Adjustment terhadap dirinya tidak konsisten, apa yang direncanakan kadang-kadang nggak terwujud gitu kan. Nah, secara kesepakatan pada umumnya itu ini sebenarnya tentang kesepakatan, bukan salah dan benar. Ya, ini ya sesuatu yang perlu dikompromikan, sifat yang ini. Ya. Jadi ada sisi fleksibel itu adalah diri Tizen gitu kan. Ya fleksibel, tapi kadang-kadang sisi fleksibel itu mengganggu kesepakatan orang lain. Ya. Ya, jadi kefleksibelan ini tidak dihilangkan karena itu adalah self-nya Tizen. Hanya perlu disadari, saya punya ini nih gitu kan. Bagaimana caranya saya supaya bisa berkompromi dengan sekitarnya gitu. Nah, berarti ada hal-hal yang dilakukan. Misalnya sebelum langsung memutuskan, berarti kan ada negosiasi dulu. Tiba-tiba tadi masakan apa, tiba-tiba yang di meja spaghetti misalnya. Kan ada kesepakatan itu kan, tidak ada negosiasi dulu, tidak ada kompromi dulu. Nah, itu perlu dilakukan gitu kan jika mau mengganti. Jadi, nah hal-hal itu yang perlu dilakukan gitu kan ya, bukan tentang salah dan benar gitu dan lain sebagainya sih gitu kan. Nah saya sendiri juga orang yang suka deadline. Saya itu suka deadline itu adrenalinnya apa tinggi tuh. Terus suka ditantang orangnya gitu ya itu. Terus apalagi ya suka santai juga, fleksibel ya. Nah ini yang perlu be aware aja. Saya punya ini gitu. Ya, sebenarnya punya ini bagaimana kita hidup dengan konsep yang lainnya untuk berkompromi dan berkolaborasi. Jadi penting banget teman-teman hati-hati dengan kan salah satu yang di tema ini adalah jangan sampai mensabotase dirinya. Artinya apa? Mensabotase dirinya itu adalah dengan menjudgment atau menghukum dirinya, ya mengatakan, aduh saya salah melulu nih, saya salah melulu nih gitu kan, nggak bisa melulu. Nah itu kalau di Alfa tidak boleh dilakukan, ya. Tapi berkompromi, aware dan berkompromi, ya, berkompromi dan oke, apa yang mau kita ubah gitu kan? Kebiasaan apa yang perlu yang mau kita pilih gitu kan, kebiasaan apa yang perlu kita pilih lagi, keputusan apa yang perlu kita pilih yang lebih produktif misalnya, yang lebih menciptakan sesuatu, berkontribusi sesuatu gitu kan. Tidak harus kira-kira orang senangnya apa ya. Kalau jualan sih nggak apa-apa. Kalau jualan ini mah apa yang kita mau lakukan, maksudnya apa yang kita mau lakukan tuh tidak menurut orang lain, tapi menurut kita. Kontribusi apa gitu kan. Kalau kita stuck misalnya tadi ada siapa Teriska misalnya kan. Ini gara-gara COVID beberapa urusannya jadi terhambat. Ya. Nah, pilih gitu kan. Nah, orang yang punya kesadaran alfa tuh pilih ya, bukan menjadi lari gitu ya, tapi menghadapi apa yang perlu kita lakukan nih pada kondisi ini. Dan tanyakan, kamu sukanya apa? Kamu tuh diri ini nih, kamu sukanya apa nih? Ya, kamu maunya kemana? Itu ikutin. Ya, jadi lebih banyak ke sini nanyanya, bukan ke sini. Ya, nanya ke sini. Ini yang membedakan mungkin self coaching dengan yang lainnya. Jadi ya tidak ada standar sih gitu kan. Dan saya sebagai alpha coach ya, itu sangat menghormati keunikan kliennya, si coachnya. Ya, jadi saya sebagai coach biasanya saya benar-benar kosong, tidak ada standarisasi di situ dan apa yang menjadi keunikan dan apa yang diinginkan, apa yang dilakukan itu benar-benar totally menurut
si coach itu, ya. Karena target kita adalah suksesnya bahagia, sehat, ya sejahtera gitu ya. Sukses tapi nggak bahagia juga banyak soalnya kan. Sukses tapi stres misalnya gitu kan, tidak bahagia gitu ya, nggak bisa tidur, ya buat apa gitu kan. Jadi bagaimana kita sukses tapi kita fun dan enjoy juga. Oke, gitu kira-kira. Kang Dani, maaf dong mau nanya satu, masih confused. Boleh? Boleh ya, maaf ya. Ya, silakan. Tadi kan aku masih bingung yang tadi ada pernyataan dari Kang Dani bahwa misalnya kayak pekerjaan tanya tanya pada diri sendiri apakah kamu mau berkontribusi gitu ya istilahnya. Nah, bagaimana dengan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan tiap hari gitu, misalnya kayak masuk kerja gitu loh Kang istilahnya. Saya memang selalu bertanya pada diri apakah apakah kamu mau berkontribusi terhadap pekerjaan hari ini gitu ya istilahnya. Ada satu saat di mana badan saya merasa bahwa saya capek gitu loh. Nggak light gitu loh, nggak easy gitu lah. Tapi akhirnya saya lakukan gitu, walaupun pas nanti kemudian pertama saya jadi nggak enjoy, tapi pada saat during pekerjaan itu saya mencoba untuk bernego lagi sama badan. Intinya adalah yang jadi pertanyaan, bagaimana pada saat di awal itu si badan tuh bilang saya tidak mau gitu istilahnya, is heavy for me, tapi itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan. Itu bagaimana sebenarnya Kang? Apakah harus meng-clear up, istilahnya tanya balik apakah memang ini sebenarnya body sendiri yang menjawab, atau misalnya apa, atau harus bagaimana itu Kang? Oke, pertanyaan bagus banget ini ya. Jadi ketika kita heavy itu ya, merasa berat di situ gitu kan, tolong tanya beratnya kenapa gitu ya. Ada karena tekanan kah itu kan di pekerjaan, atau karena dia maunya pengen di rumah gitu. Itu jadi macam-macam nih jawabannya apa gitu kan. Tapi kalau misalnya lah taruhlah pengen di rumah misalnya ya, saya pengen di rumah nih, pengen istirahat. Oke, tapi tidak memungkinkan untuk izin misalnya atau ngambil cuti misalnya, tidak memungkinkan. Ya, berarti perlu berangkat juga. Nah, negosiasi. Oke. Boleh nggak kita akan melakukan pekerjaan ini dan kita akan berkontribusi dengan fun misalnya gitu ya, dengan enjoy kita nanti di pekerjaan ya, lebih santai gitu kan. Saya tidak akan memaksakan diri kamu misalnya gitu kan. Dan setelah kita melakukan ini semua pada hari ini, saya akan kasih hadiah gitu ya. Pada kasih hadiah, mau apa gitu kan, mau apa, body mau apa misalnya, mau hot coklat nanti, atau mau makan apa, mau ketemu siapa, mau nonton apa, bebas nanti. Apa kira-kira yang light jawabannya, yang terasa ringan gitu. Nah itu akan berubah gitu Tezen. Ya, ya itu ya berarti yang udah saya lakukan. Jadi saya pas waktu kayak during pekerjaan itu, saya mencoba untuk bilang, yuk kita berkontribusi biar kita bisa cepat, kita melakukan tanpa kesalahan, tapi it's happy for you. Aku kasih reward kayak misalnya, ya istilahnya, nanti kayak saya kasih reward kamu mandi di bathtub kayak itu, kayak salah satunya kayak gitu. Jadi udah seperti itu ya Kang istilahnya ya. Ya, penting banget mengapresiasi diri kita, apa yang telah dilakukan pada hari ini itu penting banget, terutama ketika waktunya istirahat ya. Itu benar-benar yang saya suka bilang terima kasih ya gitu kan, pada hari ini kita dari pagi sudah melakukan ini segala macam ya, kita sudah berkontribusi pada hari ini. Terima kasih ya gitu kan. Terima kasih semuanya juga. Oke. Terus saya tidur kan, tidak tidur itu karena tidurnya itu memang dijadikan sebuah hadiah, itu
sikapnya gitu ya, terus bantalnya tuh diciumin gitu. Kayak gitu, gulingnya aduh kayak gitu tuh. Karena dianggap hadiah, bukan yang dianggap sebuah pembalasan. Kalau sebuah pembalasan sudah bekerja, kita kayak balas dendam. Blek. Nah, gitu kan? Itu pembalasan. Nah, si diri kita tetap nggak fun, nggak enjoy. Itu kalau bertumpuk terus-menerus, akhirnya jadi beban pada jiwanya. Ya, gitu. Ya, jadi salah satu teknik grounding juga sebenarnya ini ya, dalam merilis emosi. Jadi kalau bisa seperti itu, kita akan clear terus setiap harinya. Gitu, ya. Oke, sip, sama-sama, Tezen semuanya, selamat istirahat. Ya mungkin juga pada saat ini, sebentar lagi pada ngambil hadiah. Yang Indonesia ngambil hadiah buat istirahat ya. Jadi berterima kasih sama bantal, guling, kasur, rumah gitu ya. Terima kasih atas karena sudah dinaungi gitu kan, kamar mandi, makanan yang ada. Wah, banyak banget ya gitu ya kalau dibahas itu. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di hari Minggu. Kita akan ada apa ya? Kemarin permintaannya topiknya tentang active listening lagi gitu ya. Nanti kita ulang ya. Dan nanti ada prakteknya. Jadi kita berpasangan nanti praktek ya, satu sama lain. Jadi pastikan juga teman-teman hadir lagi nanti di hari Minggu jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya, hati-hati bukan waktu Indonesia Jerman dan Amerika. Jangan salah. Ya, oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dah. Sampai jumpa semuanya.